You're a drug dealer. No, what? How? What? What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan season ketiga dari serial film Breaking Bad. Bagi teman-teman yang belum melihat season sebelumnya, bisa lihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa buang waktu, kita langsung saja ke intronya. Scene dimulai di sebuah daerah gersang, diperlihatkan beberapa orang yang sedang melangkah secara tiarap. Datanglah dua karakter baru di sini, dan mereka pun juga ikut tiarap bersama yang lain menuju sebuah kuil. Sepertinya itu merupakan sebuah ritual, dan di sana juga kita diperlihatkan sketsanya Heisenberg yang ditaruh di sana oleh mereka. Berlanjut, kita diperlihatkan di setiap channel TV yang diberitakan tentang tabrakan pesawat kemarin yang memakan banyak korban. Di luar, terlihat Walter yang mencoba membakar uang-uangnya, mungkin karena ia ditinggal Skyler sebelumnya. Namun akhirnya ia pun mengurungkan semuanya. Terlihat Skyler yang bersama pengacara ingin mengurus perceraian mereka. Di situ, pengacara menyinggung soal pembagian harta, di mana Skyler sempat memikirkan harta yang Walter sembunyikan tersebut dapat dari mana. Beralih ke Hank yang mendatangi Walter ke rumah untuk membantunya pindahan. Ia juga memberi saran kepada Walter tentang masalahnya dengan Skyler. Di situ sempat terjadi adegan di mana uangnya Walter yang diangkat oleh Hank. Walter mengatakan itu adalah $500.000, namun Hank pun menganggapnya dengan bercanda. Beralih ke Jesse di tempat rehabilitasi. Di sana, ia bersama peserta lain sedang kumpul untuk curhat-curhatan sesama pecandu. Saat di rumah, Walter Jr. terlihat kesal dengan situasi orang tuanya sekarang. Ketika Walter menelpon mereka untuk mengabarkan alamat pindahannya saat ini, Walter Jr. pun memintanya untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke sekolah. Di kontrakan barunya Walter menerima pesan polos di sana. Kemudian berganti ke sekolah, di mana sedang diadakan acara duka terkait kecelakaan pesawat yang menimpa daerah mereka semalam. Setelah mendengar pengalaman yang dialami oleh para murid terkait kejadian semalam, Walter pun di sana juga menyampaikan pengalamannya, di mana ia mengatakan sesuatu yang lebih detail dan rasional. Bahkan ia juga menyinggung kecelakaan-kecelakaan pesawat sebelumnya, di mana ia menyimpulkan bahwa setiap orang akan melupakan itu seiring dengan berjalannya waktu. Ia pun membuat suasana di sana menjadi canggung saat itu. Kembali ke kedua karakter baru tadi. Mereka di sini dikenal sebagai The Cousin, tapi kita sebut saja Upin dan Ipin karena perawakannya yang begitu. Mereka mendatangi sebuah rumah seseorang di sana dan mengambil jemurannya. Mereka berganti pakaian dan meninggalkan mobil mereka lalu pergi dengan berjalan kaki. Lanjut, saat Walter mengantarkan Walter Jr. pulang, ia tak sempat untuk mampir di sana, dan Walter Jr. pun makin kesal dengan kedua-duanya. Pada malamnya, beralih ke Jesse bersama rekan rehab lainnya. Di depan api unggun, mereka bercerita. Di sana, Jesse menanyakan kepada pemandunya yang seakan ahli dalam masalah mereka. Pemandunya pun menjawab bahwa ia dulu juga pernah bermasalah. Pada saat itu, dikarenakan nge-hack mabok kokain,
membuat putri 6 tahunnya meninggal karenanya. Dan pemandunya pun mengatakan, ia memang benci dirinya pada saat itu. Tapi jangan buat itu menjadi penghalang untuk kita berubah ke depan. Esoknya, di kontrakannya Walter, ia didatangi Skyler, di mana Skyler menyodorkan surat perceraian kepada Walter. Walter yang tak terima pun ingin protes, namun di sana Skyler telah mengetahui bahwa Walter menjual narkoba. Awalnya sih hanya menerka-nerka karena uang yang banyak dan mungkin dari ganja yang dijual Jesse sebelumnya. Namun Walter pun jujur saat itu. Ia membuat crystal meth dan bukan menjual ganja. Hingga saat itu pun Skyler meninggalkannya. Now let me the hell out of here before I throw up. Berganti ke Jesse yang dijemput Walter. Dan mereka pun stay di kontrakannya Walter untuk sementara. Jesse sempat menyinggung kecelakaan pesawat yang terjadi dikarenakan ayahnya Jane yang terpukul Jane meninggal. Walter pun mencoba memberi alasan lain untuk itu, hanya sekedar untuk menenangkan Jesse. Namun di sana, Jesse mengatakan bahwa Walter sedang lari dari masalah dan tidak mau menghadapinya. Dari ilmu yang ia dapat dari rehab kemarin, Jesse menyimpulkan kita itu harus menerima siapa diri kita sebenarnya, bahwa kita adalah seorang kriminal. Saat di resto ayam, Walter bertemu dengan Gus karena pesan polos yang ia terima tadi. Di situ Walter diberikan tawaran lain oleh Gus, di mana sebelum itu Walter sudah mengatakan bahwa ia telah berhenti dari semua ini. Namun Gus pun tetap akan menawarkannya. Ia akan mendapatkan $3 juta untuk 3 bulan. Walter sempat bimbang karena ia sekarang telah memiliki uang yang cukup banyak, namun untuk keluarganya ia hampir tidak memilikinya lagi. Karena itu jawabannya tetap tidak, karena ia juga bukan seorang kriminal. Di suatu tempat, terlihat ada mobil truk yang membawa para imigran yang akan masuk ke Texas. Di sana ada si Upin dan Ipin juga. Sesaat mobil itu pun berhenti, dan ketika si supir mengecek, ia mendengar tembakan dari dalam, di mana mereka yang ada di dalam sudah tewas dibunuh oleh si Upin dan Ipin. Supir itu pun juga dibunuh. Lalu si Upin dan Ipin itu meledakkan truk tersebut. Adegan ledakan truk itu pun mengakhiri episode kali ini. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.